Hai, hari ini aku bakal bahas tentang tips lulus UTBK SNBT. Pasti kamu yang nonton video ini mau kan lulus UTBK SNBT di kampus impianmu? Nah, aku mau berbagi 5 tips hari ini ke kamu. Silahkan diperhatikan dan dilakukan ya. Yang pertama, memahami materi secara mendalam. Nah, memahami materi secara mendalam ini dibagi menjadi beberapa hal lagi. Kamu perlu tahu dulu apa soal yang nantinya akan keluar. Jadi belajarnya itu soal-soal itu. Jangan belajar soal-soal yang lain. Contohnya misalnya, aku suka banget sama kimia kak, aku bakal belajar kimia. Oh jangan, kenapa? Karena di UTBK SNBT tidak ada pelajaran kimia nantinya secara utuh. Kenapa? Karena yang dibahas di UTBK SNBT itu mencakup 7 subtes. Yang pertama adalah penalaran umum, yang kedua adalah pengetahuan dan pemahaman umum, yang ketiga pemahaman bacaan dan menulis, yang keempat pengetahuan kuantitatif, yang kelima literasi dalam bahasa Indonesia, yang keenam literasi dalam bahasa Inggris, dan yang ketujuh penalaran matematik. Nah, soalnya soal-soal seperti ini, jadi kamu wajib tahu dulu soal-soalnya seperti apa dan perbanyak latihan soalnya. Kamu selain fokus pada soal-soal yang tadi, materi-materi yang tadi, kamu juga harus latihan soalnya. Gitu. Jadi kalau misalnya kamu nggak latihan soal, cuma fokus ke materi, ya sama aja bohong. Gitu. Memanfaatkan sumber belajar yang ada. Apa itu kak? Bisa video, bisa e-modul, bisa e-book, bisa lain-lain lah. Pokoknya banyak sekarang sumber belajar yang bisa kamu lihat, kamu coba gitu ya. Jadi biar kamu semakin banyak referensi. Tapi ingat lagi-lagi, harus sesuai dengan soal yang bakal keluar nanti. Yang kedua adalah manajemen waktu yang efektif. Nah, ini dibagi juga menjadi beberapa. Yang paling banget utama itu adalah buat jadwal belajarmu. Jadi, dari sekian banyak kesibukanmu di hari-hari, kamu harus menyisipkan waktu untuk belajar. Jangan nggak menyisipkan. Kenapa? Karena kalau nggak menyisipkan waktu untuk belajar, kita nggak bakal ada waktu luang. Kalau kita nggak ada waktu luang, ya udah, wassalam. Kita nggak bakal bisa ngerjain soalnya nanti. Jadi, kamu harus memilih kapan waktu yang tepat untuk kamu bisa belajar. Prioritaskan soal-soal yang nantinya akan keluar. Kita memang nggak tahu soal apa yang nanti bakal keluar, tapi setidaknya kita punya kisi-kisinya. Jadi kalau tadi ya, sesuai dengan yang di awal juga gitu, fokusnya kepada soal-soal yang nantinya akan keluar. Istirahat yang cukup. Jangan juga kamu begadang setiap hari, jangan. Kenapa? Karena kalau kamu nggak istirahat, nantinya otak kamu juga nggak akan bisa fokus. Jadi kamu perlu istirahat yang cukup. Mengatur waktu dari ketiga hal ini ya. Yang ketiga adalah simulasi ujiannya. Nah, kalau tadi udah belajar, kemudian udah ada waktu nih, kemudian kita yang ketiga adalah simulasi ujiannya. Karena nanti kita bakal kaget kalau misalnya kita nggak pernah simulasi ujiannya gitu. Kamu bisa ikut tryout atau simulasi UTBK. Banyak kok di luar sana yang menyelenggarakan tryout atau simulasi UTBK. Kalau bisa cari yang dia bentuknya simulasi. Kenapa? Karena kalau simulasi itu biasanya mengacu pada soal-soal prediksi yang akan keluar nanti. Setelah kamu tryout atau simulasi, kamu analisis kira-kira kesalahan kamu itu di mana, kurangnya kamu itu di mana, lemahnya kamu di mana. Nah, itu bisa dipelajari secara lebih mendalam. Yang bisa ditingkatkan, yang belum bisa dicari solusinya seperti apa. Yang keempat adalah jaga kesehatan. Jangan cuma belajar, tapi kamu juga harus jaga kesehatan. Makan makanan yang bergizi. Yang bergizi itu banyak ya, maksudnya kurangin makanan-makanan yang memang bentuknya adalah junk food gitu, yang siap saji itu dikurangin. Makan makanan yang sehat, yang ada di rumah, yang dimasak sama orang tua, yang dimasak sama kakak misalnya. Pokoknya makanlah yang di rumah gitu, jangan makan makanan yang sembarangan. Olahraga yang teratur. Nah, jadi makan doang nggak cukup.
Kalau makannya kebanyakan juga nggak olahraga nanti malah lemes, malah yang ada ngantuk terus. Jadi olahraga juga penting. Meskipun berjalan kaki, it's okay, nggak apa-apa. Berjalan kaki terus menerus. Kalau kuat lari, kalau kuat lagi ngelakuin olahraga yang lain gitu. Kalau tadi istirahat yang cukup, sekarang tidur yang cukup. Artinya jangan begadang. Jadi diatur waktunya supaya waktu belajar itu ada, waktu sekolah itu ada, waktu untuk tidur juga cukup. Jangan sampai kamu tidurnya nggak cukup, karena kalau tidurnya nggak cukup, nanti kita nggak fokus. Kalau kita nggak fokus, sama aja nanti belajarnya juga nggak bakal nyambung-nyambung. Kira-kira seperti itu. Dan yang terakhir, stres. Kakak tahu kok, kalau kamu belajar soal, kemudian sudah dihadapi dengan situasi yang sekarang ini, pasti stresnya itu bakal bermunculan. Overthinking juga, pasti pokoknya banyak deh. Nah, itu kita harus kelola. Kenapa? Kalau kita nggak mampu mengelola, yang ada kita nanti menyerah. Sedangkan kalau kita menyerah sekarang, ya kita rugi. Kenapa? Karena kita baru mau menginjak ke masa depan nih. Baru mau berjuang ke masa depan nih. Kalau kita nyerah sekarang, ya udah. Masalah masa depan kita ya sudah bisa kita pastikan tidak akan sukses, kira-kira seperti itu. Jadi kamu nggak boleh tidak bisa mengelola stres, harus bisa mengelola stres. Gimana Kak? Apa aja memang? Bisa relaksasi. Relaksasi itu ya banyak hal ya. Kamu diam sejenak, itu relaksasi. Kamu nonton video motivasi, itu relaksasi. Ya apapun lah, main game itu relaksasi. Asal jangan main gamenya keterusan, gitu ya. Berbagi dengan teman. Jadi walaupun sama-sama stres, kamu juga harus saling berbagi. Jadi artinya kalau kamu stres, kamu berbagi sama teman kamu stres, berbagi sama kamu, itu bisa mengurangi sedikit lah kestresan yang kita punya gitu. Pikir positif. Jadi jangan pernah berpikir negatif, karena kalau kita pikirannya negatif, yang ada dalam diri kita juga selalu negatif. Daripada kamu fokus kepada masalahnya, lebih baik fokus kepada nyari solusinya seperti apa. Tidak membandingkan diri kamu dengan orang lain, karena ya setiap orang itu punya keunikan tersendiri. Jadi kalau kamu punya A, teman kamu belum tentu punya A, dia punyanya B gitu. Kalau misalnya kamu bisa belajarnya bersama dengan teman, cari teman. Kalau kamu bisa belajarnya karena les, cari lesan. Kalau kamu bisa belajarnya karena dibimbing, cari bimbingan. Teman aku tapi bisa Kak belajar sendiri. Ya, tadi kamu itu beda sama teman kamu. Mungkin dia bisa, tapi kalau kamu nggak bisa, jangan pernah merasa bahwa diri kamu bisa. Jujur sama diri sendiri itu jauh lebih baik, gitu. Dapatkan dukungan dari orang tua. Nah, ini juga salah satu motivasi yang nantinya bakal ngebuat kita tuh jauh lebih semangat, gitu. Oke, itu adalah 5 hal atau 5 tips yang untuk kamu yang mau persiapan UTBK SNMT. Nah, kami ada informasi kalau kamu memang ngerasa butuh bimbingan untuk UTBK SNMT, ngerasa udah belajar soal-soal tapi tetap tetap nggak bisa, tetap bingung dan lain sebagainya. Ada beberapa hal yang bingung, boleh kamu ikut aja program SNBT Plus dalam Cerdas. Sepertinya masih buka dan masih ada harga promo. Kalau kamu mau, silakan kamu hubungi nomor yang ada di bawah sini aja. Bye!